Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa mengudara kembali, masih bisa bertatap muka meskipun secara online. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali apa yang menjadi aktivitas kita, rutinitas kita, kajian kita setiap hari Selasa dan Jumat. Yang hari ini adalah hari Selasa. Mohon maaf hari Jumat kemarin tidak bisa mengisi kajian karena memang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Karena itu maka kita bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan kembali kajian kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Untuk kajian kita pada siang hari ini kita akan melanjutkan tentang bahasan kita masalah zakat. Sebelumnya, pada materi sebelumnya telah dijelaskan tentang definisi zakat, kemudian apa saja perkara-perkara yang wajib dizakati, kemudian ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya. Ya. Untuk kajian kita siang ini, kita akan membahas tentang pertama tentang nisabnya onta. Bahwa dalam pertemuan sebelumnya, bahwa binatang ternak itu, ya, binatang ternak itu wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya untuk binatang ternak pertama adalah Islam, kemudian berdiyah, merdeka, milkutam, milik sempurna, kemudian mencapai nisab, kemudian sudah sampai haul, ya, 1 tahun, dan wasaum, dan digembalakan di tempat padang rumput yang milik umum, sekalain mubah. Ya. Jadi, adapun untuk nisab
nisab onta, ya, di bahasan kita tentang nisab onta. Dan ada 3 binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan semuanya syarat wajibnya sama, syarat wajib zakatnya itu sama, ya, di antaranya adalah harus mencapai nisab. Nah, untuk nisab onta disebutkan oleh musannif, ya, muallif kitab, dia mengatakan wa awwalu nisabil ibli khamsun. Wa awwalu nisabil ibli khamsun. Awal nisabnya onta itu 5. Ya. Kalau sudah punya onta 5 ekor onta, maka ini nisab pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya, sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah punya 5 ekor onta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Wa fiha syatun. Dan dalam 5 ekor onta itu syatun, 1 ekor kambing. Jadi kalau punya onta, di Indonesia ini kan kayaknya kalau onta itu adanya mungkin di kebun binatang, ya. Kalau kan onta itu kayaknya di Indonesia ini tidak ada lah. Mungkin kalau di Timur Tengah mungkin itu banyak, atau di negara-negara yang lain yang kira-kira onta itu bisa hidup, ya, bisa berkembang, banyak menggunakan onta atau yang peternak onta. Ini untuk onta itu, kalau sudah punya 5 ekor onta, berarti yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor kambing, syatun. Kemudian wa fi ashrin syatani. Dan dalam 10 ekor syatani, 2 ekor kambing. Kalau punya 10 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Wa fi 15 salatu syiyahin. Dan dalam 15 ekor onta itu salatu syiyahin, 3 kambing. Kalau punya 15 ekor onta, berarti yang harus dikeluarkan 3 ekor kambing. Wa fi 20 arba'u syiyahin. Dan dalam 20 ekor arba'u syiyahin, 4 ekor kambing. Artinya kalau punya onta 20, berarti yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 4 ekor kambing. Ini sampai 20 ini zakatnya berupa kambing misalnya. Wa fi 25 bintu makhadin min al-ibil. Dan dalam 25 ekor onta, bintu makhadin min al-ibil adalah bintu makhad. Bintu makhad onta, daripada onta. Bintu makhad itu adalah onta betina yang laha sanah wa dakhalat fi tsaniyah. Ya. Onta betina yang genap berumur 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Masuk tahun kedua. Itu makhab. Ini mulai kalau sudah umur punya onta 25, berarti sudah dikeluarkan zakatnya berupa onta juga. Jadi ontanya onta betina yang berumur
1 tahun masuk genap 1 tahun dan masuk tahun kedua. Wa fi 36 bintu labunin. Dan dalam 36 ekor onta, bintu labunin adalah bintu labun. Kalau punya 36 ekor onta, berarti zakatnya bintu labun. Apa bintu labun itu? Laha sanatanin wa dakhalat fitnah. Laha sanatan wa dakhalat fitnah. Onta betina yang genap berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dakhalat fitnah. Masuk tahun ketiga. Itu namanya bintu labun. Tadi bintu makhab itu umur 1 tahun, masuk tahun kedua. Bintu labun umur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Wa fi 46 hiqqatun. Dan dalam 46 ekor onta hiqqah. Hiqqatun. Zakatnya itu hiqqah. Adalah hiqqah. Hiqqah itu onta betina laha 3 sinin wa dakhalat fil rabi'ah. Onta betina yang genap berumur 3 tahun masuk ke tahun keempat. Itu namanya hiqqah. Jadi hiqqah tadi laha 3 sinin wa dakhalat fil rabi'ah. Umur 3 tahun, genap 3 tahun, masuk tahun keempat. Itu namanya hiqqah. Jadi kalau punya onta 46, ya, kalau punya onta 46, maka zakatnya 1 hiqqah. Hiqqah onta betina yang telah genap umur 3 tahun masuk tahun keempat. Wa fi 61 jaza'atun. Dan dalam 61 jaza'atun, maka jaza'ah. Zakatnya adalah jaza'ah. Kalau punya onta 61, maka zakatnya adalah berupa jaza'ah. Jaza'ah itu apa? Onta betina yang genap berusia 4 tahun masuk tahun kelima. Itu jaza'ah. Jadi ada bintu makhab, ada bintu labun, ada hiqqah, kemudian ada jaza'ah. Bintu makhab ini yang umur 1 tahun masuk tahun kedua. Bintu labun itu kedua, ya, umur 2 tahun, genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Hiqqah onta betina ini yang sudah genap umur 3 tahun masuk ke keempat. Kemudian jaza'ah ini onta betina yang sudah umur 4 tahun masuk umur kelima, tahun kelima. Itu apa namanya? Ini zakatnya. Jadi zakat atau nisabnya onta itu pertama kali 5 tahun, 5 ekor onta. Kemudian kedua itu kalau sudah punya 10, ya 5, 10, 15, 20, kemudian 25, 36,
46, kemudian 61 itu jadah, yang 61 itu zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah unta betina yang sudah umur 4 tahun, ya, masuk ke 5. Ustadz, Maaf, tiba-tiba putus. Internetnya tiba-tiba hilang. Jadi saya ulangi, wa fi 76 binta labunin, dan dalam 76 binta labunin 2 ekor onta betina, ya, 2 ekor onta betina yang telah berumur 2 tahun, ya, masuk tahun ketiga. Binta labunin. Bintu labun tadi itu kan onta betina yang umur 2 tahun. Kalau binta berarti 2 ekor. Unta betina yang genap umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu kalau punya onta 76. Nah, kalau sudah punya 76 itu cukup kaya itu, ya. 1 ekor onta itu berapa itu? Kemudian wa fi 91 hiqqatan, dan dalam 91 onta, hiqqatani, 2 hiqqah. Hiqqah itu onta betina yang sudah umur 3 tahun masuk tahun keempat. Itu hiqqah. Kalau hiqqatan berarti 2 onta betina yang sudah berumur 3 tahun, ya, masuk tahun keempat. Artinya kalau sudah punya onta 91 ekor, zakatnya 2 hiqqah. Wa fi 121 thalathu banati labunin. Wa fi 100, dan dalam 100, wa 21, 121 thalathu banati labunin, 3 pintu labun. 3 pintu labun. Jadi kalau punya 121 ekor onta, berarti zakatnya 3 pintu labun. 3 onta betina yang umurnya 2 tahun. Sudah 2 tahun,
masuk tahun ke-3. Summa fi kulli arba'ina bintu labun. Kemudian dalam setiap kelipatan 40 bintu labun adalah bintu labun. Katanya bintu labun. Berarti kelipatan 40 itu zakatnya 1 bintu labun. 1 ekor onta betina yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Jadi, setelah ini ya, setelah bilangan ontanya itu lebih dari 121. Jadi, setelah 121 itu ditambah setiap kelipatan 40 itu labun. Gitu nanti. Wa fi kulli khamsin hiqqah. Dan dalam setiap kelipatan 50 hiqqah. 1 hiqqah. 1 onta betina yang genap berumur 3 tahun, masuk tahun ke-4. Ini nisabnya ibil, nisabnya onta. Jadi kalau misalnya punya onta dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, artinya bukan hanya beternak onta, tapi ontanya ini diantaranya adalah harus digembalakan di kalain mubah, digembalakan di padang rumput yang mubah oleh umum, itu maka berlaku. Ya. Kemudian di samping haul juga, ya, di samping nisab maka juga harus haul, kalau sudah nisab maka ditunggu 1 haul dulu, 1 tahun dulu, kemudian ini juga untuk syarat harus dikembalikan di padang rumput. Kemudian untuk selanjutnya nisabnya sapi. Mungkin kita di Indonesia ini bisa, tapi tetap syaratnya sama, ini juga harus di samping nisab harus haul, harus sudah dapat setahun, kemudian juga dikembalikan di kalain mubah, saum, harus padang rumput milik umum. Adapun nisabnya faslun wa awwalu nisabil baqari 30. Dan awal nisabnya sapi itu 30. Artinya kalau sudah punya 30 ekor sapi, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa yang wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah punya 30 ekor sapi? Wa fiha tabi'un. Wa fiha tabi'un. Wa fiha, dan dalam 30 ekor sapi itu tabi'un berupa tabi'. Ya, sapi umur 1 tahun masuk tahun ke-2 itu tabi'. Tabi' itu sapi umur 1 tahun masuk tahun ke-2 itu tabi'. Jadi kalau punya sapi 30 ekor sapi, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi umur 1 tahun masuk tahun ke-2 tabi'. Wa fi arba'ina musinnatun, dan dalam 40 ekor
sapi musinnatun berupa musinnah. Musinnah artinya sapi yang sudah genap umur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Musinnah. Wa ala hadza abadan faqis, wa ala hadza, dan atas ini abadan selamanya, faqis maka kiaskanlah. Artinya kelipatan selanjutnya tinggal menganalogkan, ya, tinggal dianalogkan dari 30 40 berarti dari 40 ya 50 lanjutnya. Itu nisabnya sapi. Selanjutnya nisabnya kambing. Faslun wa awwalu nisabil ghanami arba'una. Wa awwalu nisabil ghanam, dan awal atau permulaan nisabnya kambing itu arba'una, 40 ekor. Kalau sudah punya 40 ekor kambing, maka sudah mencapai nisabnya. Dan mencapai nisabnya. Itu awal nisabnya. Berapa zakatnya? Wa fiha syatun jada'atun minadh-dha'n. Zakatnya wafiyah, dan dalam arba'un itu, dalam 40 ekor kambing itu syatun. Syat ya, kambing jada'ah. Kambing jada'ah. Itu apa? Kambing betina. Syatun jada'ah. Kambing betina. Syatun kambing betina jada'atun minadh-dha'ni. Yang dari apa? Jada'ah minadh-dha'n, domba. Jada'ah itu yang sudah berumur 1 tahun. Ya, kambing betina, domba, ya, domba betina yang sudah berumur berapa? 1 tahun, masuk tahun kedua. Kalau thaniyatun minal ma'zi. Au thaniyatun minal ma'zi. Atau kambing betina, kambing kacang. Kalau dha'n itu domba, kalau ma'az itu kambing kacang. Kambing kacang itu yang apa namanya, telinganya lebar itu, ma'az. Itu kalau itu awsaniyatu ma'zin, minal ma'az. Itu yang berumur berapa? 2 tahun, masuk tahun ketiga.
Itu kalau thaniyatun minal ma'iz. Jadi kalau sudah umur punya 40 ekor kambing, berarti zakatnya itu syatun jada'atun minad dha'n atau thaniyatun minal ma'iz. Jadi boleh milih, boleh pakai zakat kambing domba atau kambing kacang. Kalau syatun jada'atun minad dha'n itu berarti yang umur setahun, domba umur setahun, domba betina umur setahun, atau domba kambing betina, kambing kacang, ya, yang umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatani. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, dan dalam 100 wa ihda wa ishrin dan 121 syatani, 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Kalau sudah punya 121, maka zakatnya 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini dan dalam wahidatin, dan dalam 201. Wa fi mi'ataini wa wahidatin, dan dalam 201. Thalathu syiyahin, 3 ekor kambing. Kalau punya 201 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing. Wa fi arba'i mi'atin arba'u syiyahin, dan dalam 400 ekor kambing berarti arba'u syiyahin, ada 4 ekor kambing. Jadi kalau punya 400 ekor kambing, zakatnya 4 ekor kambing. Summa fi kulli mi'atin syatun. Kemudian dalam setiap 100, kelipatan 100 syatun, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. 400, kalau punya 400, 4 ekor kambing. Kalau punya 500 berarti ya 5. 500 berarti ya 5. 600 berarti ya 6. Yang itu ya? Berapa? Nah, ini kalau kita punya binatang ternak ini, kambing, sapi lah. Kalau Indonesia itu sapi sama kambing. Tapi ya tetap syaratnya, ya, syarat wajibnya itu jika ya memenuhi syarat wajib. Kalau tidak memenuhi syarat wajib, meskipun sudah mencapai haul, tapi kalau syarat yang lain tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Ya. Nisab sudah mencapai nisab, tapi syarat yang lain tidak terpenuhi. Misalnya apa? Belum 1 tahun, tidak digembalakan di kalain mubah, berarti ya tidak wajib dikeluarkan zakat. Kalau kita ternak sapi, ternak kambing, tapi kita bikin kandang, hanya kita harus di kandang saja. Kita kasih makan, ya kita kasih makan di dalam kandangnya. Kita bikinkan
makanan sendiri, kita carikan makanan sendiri. Ya. Berarti ini tidak memenuhi syarat, berarti untuk dikeluarkan zakat. Tidak memenuhi syarat wajib untuk dikeluarkan zakat. Oke. Syaratnya di samping nisab harus haul dan saum. Saum itu apa kemarin? Digembalakan pada rumput yang milik umum. Ya. Wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahidi. Wal khalitani dan dua ternak yang dicampur, dua ternak yang dicampur yuzakkiyani zakatal wahidi, atau khalid, orang yang mencampurkan dua harta atau dua binatang ternak, gitu ya. Dua jenis binatang ternak. Yuzakkiyani zakatal wahidi. Yuzakkiyani mengeluarkan zakat, keduanya zakatal wahidi dengan satu zakat. Zakatal wahidi, zakat orang satu. Mengeluarkan zakat orang satu. Sama dengan hitungannya satu orang. Ya. Jadi kalau ada dua orang bersekutu kongsi ya beternak, A dan B ini mengumpulkan modal untuk ternak kambing, maka hitungan zakatnya itu satu. Jadi bukan masing-masing orang ini, masing-masing orang mengeluarkan zakat, masing-masing hitungannya satu. Dianggap satu zakat. Zakatnya itu satu. Tapi bisa bi'isyaratah dengan 7 syarat. Dengan 7 syarat. Jika memenuhi 7 syarat ini, maka zakatnya satu. Pertama, idza kana al-murahu wahidan. Jika ada apa al-murahu, kandangnya itu wahidan, itu satu. Kandangnya satu. Jika kandangnya itu satu. Murah itu al-ma'wa fil lail, tempat berteduhnya di malam hari. Ya, kandang, tempat tidurnya di malam hari. Kandang. Itu jika kandangnya itu satu. Yang kedua, wal masrahu wahidan. Wal masrah dan tempat kumpulnya satu. Wal masrahu dan tempat kumpulnya wahidan itu satu. Jadi kalau beternak itu ternak yang sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan standar di mana dia wajib mengeluarkan zakatnya itu. Jadi ada kandang, ada tempat kumpulnya setelah keluar dari kandang, kemudian sebelum digembalakan, itu namanya masrah. Ya. Jadi ada kandangnya, ada tempat berkumpulnya ya, sebelum digembalakan, itu namanya masrah. Jadi masrahnya itu satu, kemudian wal mar'a wahidan.
Dan tempat menggembalakan wahidan itu satu. Di tempat padang rumputnya untuk menggembalakan kambingnya itu atau binatang ternaknya itu satu. Satu tempat. Jadi satu. Kemudian wal fahlu wahidan. Wal fahlu dan pejantannya wahidan itu satu. Ini jadi satu. Pejantannya jadi satu. Wal fahlu wahidan. Pejantannya satu. Wal mashrabu wahidan. Wal mashrabu tempat minumnya wahidan itu satu. Tempat minumnya satu. Satu tempat itu maksudnya. Wal halibu wahidan. Wal halibu dan orang yang memerah susu wahidan itu satu. Orang yang memerah susu al halib itu wahidan satu. Wa maudhi'u al halbi dan tempatnya susu, tempat perahan susunya wahidan itu satu. Kalau memenuhi syarat-syarat ini, maka zakatnya itu apa? Untuk satu orang. Ya, zakat satu orang. Ya. Zakatnya adalah zakat satu orang. Itu tentang nisabnya atau tentang zakat al-khalitan. Kemudian faslun wa nisabu dhahabi 20 mithqalan wa fihi rubu'ul ushri wallahu a'lam bis-shawab. Saya kira untuk pembahasan masalah zakat ini saya cukupkan sampai di sini ya. Dan maaf tidak menerima pertanyaan. Terima kasih, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca tahlil sholawat biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.